الفاتح لحضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ثم الفاتح إلى روح المصنف العارف بالله تعالى سيد الشيخ الإمام أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء العسكري ثم إلى أرواح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم والنار وعلا ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله. Iya kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد نوينا أن تعلم والتعليم تذكر والتذكير نفع الانتفاع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ودلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis pembacaan qasidah burdah dan dilanjutkan dengan ta'lim yang mana niat kita hadir di dalam majlis ini semata-mata mengharapkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan daripada curahan rahmat dari Allah dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Hadirin wal hadirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada ta'lim kita. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Al-musara'atu fi tahsiliz zadi, yakni bersegera di dalam mempersiapkan bekal. Man 'allima qurba rahilihi asra'a fi tahsiliz zadi. Barang siapa yang mengetahui bahwa perjalanan hidupnya itu sudah dekat, yakni orang yang senantiasa ingat akan kematian, zikrul maut, mesti ia mengetahui bahwa tidak ada masa untuk bermain-main di dalam kehidupan dunianya. Orang yang senantiasa banyak mengingat kematian mesti mengetahui bahwa perjalanan daripada hidupnya itu singkat. Maka orang yang mengetahui akan perjalanan kehidupannya itu sudah dekat, asra'a fi tahsiliz zadi, maka dia bersegera di dalam mencari bekal untuk kehidupan sesudah matinya.
yakni kehidupan akhirat. Kehidupan di dunia yang begitu singkat, yang begitu cepat, maka masa di dalam kehidupan di dunianya tadi dia bersegera mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk bekal dia di akhirat. Dan sebaik-baik bekal sesudah matinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiada seseorang itu mengetahui akan perjalanan hidupnya yang singkat itu, perjalanan hidupnya yang hampir itu, yakni dekat dengan kematian, terkecuali orang tersebut banyak mengingat akan kematian. Kalau tiada dia banyak mengingat akan kematian, mesti dia merasa bahwa hidupnya itu masih panjang dan dipenuhi dengan angan-angan, hingga tiada berpikir akan dirinya itu mempersiapkan bekal yang banyak sesudah matinya. Apalagi ditambah dengan usia yang masih muda, bertambah pula santai dan berlehaknya di dalam kehidupan di dunia itu. Bagi kita yang menghendaki akan kebahagiaan dunia dan akhirat, yang menghendaki akan keselamatan di negeri akhirat, maka perbanyaklah mengingat akan kematian hingga merasa dan kita mengetahui perjalanan kita ini sudah dekat dan menyiapkan akan bekal di negeri akhirat. Wa man 'alima anna ihsana ghairihi la yanfa'uhu jadda fil ihsan. Dan barang siapa yang mengetahui bahwa perbuatan baiknya itu belum lagi ada manfaatnya, artinya masih sedikit, kada merasa banyak, jadda fil ihsan, maka niscaya dia itu akan bersemangat, akan giat bersungguh-sungguh di dalam berbuat kebaikan. Kada cukup napa nang digawi, padahal seharian samalaman sudah beribadah jalan Allah Ta'ala, karena inya merasa takutan berjumpa lawan Allah Ta'ala, merasa bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih panjang, maka inya merasa kada cukup belum. La yanfa'uhu jadda fil ihsan, belum lagi ada manfaatnya, hingga inya terus semangat melakukan amal kebaikan tadi. Kada merasa puas di dalam melakukan amal kebaikan. Wa man akhraja wa lam yahsib khasira wa lam yadri. Siapa yang keluar, yakni yang pengeluarannya itu tiada inya hitung, khasira wa lam yadri, maka orang tersebut akan mendapatkan kerugian dan inya kada tahu akibat yang akan terjadi pada dirinya itu. Jadi semasa hidupnya tiada inya muhasabah, tiada inya memperhitungkan akan amal kebaikan dan amal keburukannya, maka kata beliau niscaya pada yaumil akhir nanti itu tak banyak ruginya daripada keuntungannya. Berbeda dengan orang yang suka bermuhasabah, suka bertafakur apakah hari ini banyak melakukan amal baikkah atau amal buruk. Bila inya banyak melakukan amal baik, syukur kepada Allah. Bila inya banyak melakukan amal buruk, bersegera dia taubat kepada Allah, hingga tidak ada kerugian kelak pada yaumil akhir. Jadi betul-betul kita memperhitungkan kehidupan kita ini, jangan berlalu begitu sahaja, jangan kada dihitung. Nafas kita yang keluar masuk merupakan modal kita
untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan setiap hembusan nafas kita yang keluar dan masuk begitu sahaja. Tiada ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita jangan rugi kelak nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man wakkala wakilan wa attala ala khiyanatihi azalahu. Barang siapa nang berisi wakil, lalu wakilnya ini khianat lawan dirinya, maka pasti wakil itu akan dipecatnya, diampihinya. Ada percaya lagi ini lawan wakilnya tadi, karena wakilnya khianat lawan inya. Kadzalika nafsuka qad ittala'ta ala khiyanatiha fa'zilha wa dayyiq 'alaihal masalik. Maka demikian itu pula nang menjadikan daripada nafsunya itu sebagai wakilnya. Artinya selama inya hidup ini mengikuti hawa nafsu aja, dan inya percaya bahwa hawa nafsunya itu membimbing inya kepada jalan kebaikan, parasa inya baik, kada mau mengikut kepada perintah Allah dan Rasulullah. Nah, ketika inya berserah kepada wakilnya tadi, yakni nafsunya tadi, dan inya mengetahui bahwa nafsunya itu, bagi orang yang menuntut ilmu, bagi orang yang belajar, mesti mengetahui bahwa nafsunya itu khianat akan dirinya. Kenapa dia mengetahui bahwa nafsunya itu khianat kepada dirinya? Karena di dalam ta'lim nang inya tuntut, nang inya belajar, nafsu itu cenderung mengajak kepada keburukan dan mengajak kepada kejahatan, serta ingkar kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya dia berpegang kepada nafsunya itu mengajak kepada keselamatan, tapi sebaliknya nafsu nang inya percayai mengajak kepadanya di jalan keburukan. Khianat berarti nafsu nang inya percaya tadi, fa'zilha wa dayyiq 'alaihal masalik. Ampihi jasidin nafsu tadi dan sempitkan jalannya. Jangan lagi dipercaya. Nah, seumpama kayak bisi wakil tadi, ya, kita berisi orang nang kita percaya, umpama menjaga akan dagangan kita. Lalu ketika menjaga dagangan kita nang kita percaya tadi khianat lawan kita, bila berjualan kada jujur, bapadah kada berhujung, modalnya habis, mesti kita akan mengampihi daripada wakil kita tadi di dalam jual beli. Apatah lagi di dalam kehidupan kita nang selama ini kita percaya mengikut kepada nafsu, ternyata nafsu kita ini banyak mengajak kepada keburukan. Maka kata beliau, pecat ampihi nafsu tadi, jangan lagi disuruh jadi wakil kita. Lalu siapa nang menjadi wakil kita? Ya, ini Allah Rasul aja lagi. Segala perintah Allah betul-betul kita junjung tinggi, kita amalkan. Dapingkut lawan ilmu agama Allah, beramal saleh, mengamalkan ilmu nang didapat. Itu nang dikata orang nang berakal. Persempit jalannya bila nafsu kegenalan banyak berpuasa. Iza ra'aita fika al-i'rada wasyahwata wal ghaflata fahadha wasfuka. Apabila engkau melihat di dalam diri engkau itu bahwa berpaling daripada jalan Allah, artinya malas beribadah, malas menuntut ilmu, wasyahawat dan mengikuti akan nafsu syahwat, wal ghaflah dan banyak lupa kepada Allah, fahaza wasfuka,
maka itulah daripada sifat engkau. Wa idza ra'aita fikal inabah wal khasyata waz zuhda fahadza min sana'illah. Dan apabila engkau melihat pada diri engkau itu inabah, kembali kepada jalan Allah, bertaubat kepada Allah, wa khasyata dan takut kepada Allah. Bila takut tuh hati kepada Allah, berarti alim orang tuh. Bila hati itu kada ada rasa takutan lawan Allah, walau banyak hafal kitab, maka orang tadi jahil. Tanda orang alim itu mesti dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazuhda dan zuhud, fahaza min sana'illah, maka nang demikian itu merupakan daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang nang menggawi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala gawiannya itu tunduk kepada perintah Allah. Maka orang yang tunduk di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala itu Allah bertajalli kepada dirinya dengan sifat kamal Allah, dan ikhtiarnya, usahanya, ibadahnya itu hancur di dalam kehendak Allah. Maka di dalam mengaji akan ilmu satu memanfaatkan pada sesuatu ketika berikhtiar masyarakat lalu ini hampir pemberian. Adapun dua kita mengajari bahwasanya ketika kita beribadah kepada Allah, berusaha, berikhtiar, bertakbir, mengikut kepada iradahnya Allah, maka disitulah hancur segala ikhtiar dan takbir dan syariat kita mengikut kepada iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Pada zahir kita yang berusaha, pada hakikatnya ya di sana semuanya itu iradah Allah. Jadi ketika kita berikhtiar dan begitu usaha, sebab ikhtiar, usaha dan syariat kita itu Allah dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya ibadah kita itu sabarkaan adalah iradah Allah. Lalu disitulah para orang ma'rifat kepada Allah mengatakan bahwasanya kita ada definisi ikhtiar, ada definisi syariat lagi. Pada hakikat, pada zahir nampak ikhtiar dan syariat kita dua. Sebab syariat dan ikhtiar kita ini mengikut kepada kehendak Allah, maka syariat ikhtiar kita tadi dikata daripada sana'illah, iradah Allah. Tapi bila usaha syariat kita ini berpaling daripada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka Allah tadi berlepas kepada kita, dan yang muncul itu adalah ikhtiar dan syariat kita. Kalau dipadakan diisi ikhtiar, diisi jalan, diisi syariat, yang mana ikhtiar dan syariat kita itulah dikatakan daripada hawa nafsu. Dan siapa yang berjalan daripada hawa nafsunya, maka orang tersebut mesti akan dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah perbedaan antara ahli sunnah wal jamaah di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iza ra'aita misalu dzalika, perumpamaan yang demikian itu jasidin idza ra'aita bi baladikal halfa wasyauka wal usaja fahaza nabatu ardi baladika. Perumpamaan jasidin apabila engkau melihat di dalam negeri engkau itu halfa, yakni tanaman pohon halfa, wasyauka dan syauka, wal usaja dan usaja, yakni pohon-pohon nang berduri sabarataan dia nang halfa wasyauka wal usaja tu pohon nang berduri. Fahaza nabatu ardi baladika, maka ini tanaman yang ada di dalam negeri engkau. Jadi kadada di dalam diri kita tuh akan kebaikan, kadada. Fal misku wa iza ra'aita fi hadzal 'uda ratba wal miska wal anbaru fa'lam annahu majlubun min sana'illahi laisa min nabati ardika.
Dan apabila engkau melihat daripada ud, yakni udal rataba, yakni kayu gaharu, pohon gaharu, wal miska dan misik, wal ambar dan ambar, fa'lam annahu majlubun min sana'illahi laisa min nabati ardika. Maka ketahuilah bahwa semuanya itu daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa min nabati ardika, bukan daripada asal daripada negeri engkau. Nah, jadi kebaikan-kebaikan itu mesti datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kada baik itu datangnya daripada hawa nafsu kita. Fal misku min ghizlani iraqiha wal anbaru min bahri hindiha. Maka misik itu berasal daripada negeri fal misku min ghizlan. Maka misik itu dari darahnya kijang dari negeri Irak, wal ambar dan ambar itu daripada ikan di lautan di negeri India. Maka itu jasidin perumpamaan daripada iman engkau. Nah, habis adalah musara'atu fi tahsiliz zadi. Nah, jadi bersegera jasidin di dalam menyiapkan bekal tadi. Al-ma'siyah muqaddiratun lil iman. Maksiat itu menghancurkan iman. Misalul imani ma'aka idza asaita Allah ta'ala